5 pangeran datang untuk melamarnya. Kayak ada yang sama yang 5. Ya apalagi kalau bukan Gosei. Lagu kesukaannya Hiyori itu judulnya Moon Princess. Konsep lain yang mirip nih antara Imu dan Kaguya Hime adalah bahwa mereka punya konsep soal keabadian. Nah, tadi kan kita spekulasinya adalah kalau Im itu kan yang buminya kan? Iya, representasi dari bumi. Iya kan? Oke. Nah, ada spekulasi lain nih. Kita lompat ke teori lain. Kalau Im itu bukan personifikasi bumi, tapi lebih ke personifikasi bulan. Oke. Ini kita lompat ke teori lain. Iya, jadi ngalangin matahari. Iya. Boleh nih, boleh. Iya kan? Menarik nih. Pokoknya yang belum nonton One Piece nonton ya. Seru banget, sumpah. Jadi tadi kan ada konsep gerhana kan, menciptakan gerhana kan. Yoi. Nah, si Im nih yang menciptakan gerhana matahari itu gitu kan. Atau mungkin gabungan lah. Gue nggak tahu nih konsepnya karena belum banyak yang bisa diambil gitu kan. Cuma dari apa yang sudah kita ketahui nih banyak banget unsur-unsur Im dan bulan yang bisa kita kaitkan gitu loh. Oke. Kita masuk dulu nih, kita masuk. Boleh. Gimana tuh? Nah, jika Im itu adalah personifikasi dari bulan, bukan bumi, maka kemungkinan besar Im itu terinspirasi dari kisah Princess Kaguya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa harus Princess Kaguya ini jadi kayak ini ya, anime tetangga ya? Kayak anime tetangga. Iya. Saingan sih. Iya. Siapa ya? Nggak nonton bang. Topping ramen. Iya. Oke. Gimana tuh? Kenapa bisa begitu? Kenapa kita punya spekulasi kalau Im itu terinspirasi dari Princess Kaguya? Princess Kaguya. Oke. Pertama, ada sebuah karakter namanya Pandi Aman. Atau Declan. Pandamen. Oke. Ini. Ya bisa jadi Pandamen itu cuma sekedar bercandaannya udah aja gitu, kayak Easter egg gitu. Tapi kalau lu buka halaman One Piece fandom nih, ada penjelasan sendiri nih untuk karakter Pandaman nih. Ada lore-nya gitu loh, ada ceritanya gitu, ada background story-nya gitu loh. Oke. Nah, di sini di sana dijelasin bahwa Pandamen seringkali mengatakan bahwa ia telah melihat Kaguya Hime. Namun karena tidak ada yang percaya padanya, ia lebih memilih diam. Oke. Itu real ada. Itu real anjir. Wah. Emang walaupun karakter jokes ya di One Piece, tapi dia ada background story-nya ini ada gitu. Dikasih gitu. Penguatan banget nih buat teori ini. Iya gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan kalian protes gitu ya, ntar jadi mirip Naruto dong ya. Ya emang kenapa gitu? Iya, kok banyak kok. Banyak kok anime yang pakai prinsip Kaguya Hime banyak. Iya. Dan maksudnya bukan jadinya One Piece yang terinspirasi Naruto, tapi One Piece dan Naruto terinspirasi dari kisah Princess Kaguya gitu. Iya. Lu jangan salah ngekaitinnya gitu maksudnya kan. Mentang-mentang Kaguya jadi Naruto. Dia orang di One Piece juga kan ada ya Kurozumi Orochi. Dan di Naruto ada Orochimaru gitu kan. Sama-sama terinspirasi dari legenda yang sama juga. Yamato no Orochi gitu kan. Tapi kan dulunya beda banget gitu kan, gak sama. Oke. Nah terus setelah kita tahu nih bahwa di dunia One Piece nih Pandamen tuh pernah ngelihat Kaguya Hime kan. Iya. Nah masalahnya Kaguya Hime ini tuh siapa gitu. Sebenarnya Pandamen tuh lagi ngelihat siapa saat itu. Ngerti gak? Oke. Apakah dia beneran ngelihat Kaguya Hime gitu? Atau mungkin dia ngeliat karakter lain gitu. Ya itu Im gitu kan. Bisa gak sih kalau Kaguya Hime-nya itu ternyata si Im gitu kan. Bisa. Kan? Itu kan tidak ter-reveal dengan jelas siapa yang dia lihat kan. Asumsi saja. Oke. Nah, menarik. Sekarang kita hubungin beberapa detail dari cerita One Piece yang mirip sama kisahnya Kaguya Hime. Oke, gimana tuh? Nah, salah satunya seperti ini. 5 pangeran datang untuk melamarnya. Namun sebagai tanggapan, Kaguya Hime menciptakan tugas-tugas mustahil bagi para pangeran, mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menikahi orang yang berhasil memenuhi tugas tersebut. Ada 5 pangeran, ada 5 orang yang mengabdi kasih Kaguya Hime gitu. Apa nih yang 5 ini nih? Kayak ada yang sama yang 5 nih. Ya apalagi kalau bukan Gorosei. Iya. Ya mungkin konsepnya beda gitu. Kalau di sini kan si pangeran, 5 pangeran ini mau ngelamar si Kaguya gitu kan. Iya. Tapi kalau yang di One Piece ini bukan begitu konsepnya. Cuma ngambil 5-nya dari si Kaguya Hime-nya itu gitu loh. Bahwa ada 5 orang yang mengabdi ke satu si putri bulan ini gitu kan. Emang udah pasti putri itu ya? Siapa? Si Im. Ya kan dia pemimpin dunia anjir.
kalau nggak putri ya ratu anjir. Oh gitu. Iya. Iya nggak sih? Ya walaupun belum terpil ya. Berarti Iya. kelaminnya udah pasti. Ya kalau misalkan dia beneran terinspirasi dari Kaguya Hime, Berarti dia wanita. ya wanita. Kita belum tahu kelamin. Nah ini kan kita Iya. lagi spekulasi gitu kan. Walaupun Makanya di manga sudah ada ngomongnya, tapi kan gak kedengeran Iya, sama gue iya, nih. Dia iya. suaranya ngebas apa cempreng. kalau di manga dia juga ngomongnya agak aneh cara ngomongnya anjir. Pakai samaran. Enggak, dia tuh kalau ngomong tuh bukan aku nyebutnya, mu, tapi kayak bukan aku pengen makan, bukan, tapi mu pengen makan gitu. Dia nyebut dirinya sendiri tuh Diri mu anjir. sendiri. Iya. Dan mu itu artinya kalau nggak salah kayak kekosongan gitu, kegelapan. Kegelapan apa kekosongan gitu, kekosongan. Atau arti lainnya itu bisa mimpi gitu. Mimpi. Mimpi buruk. Lanjut. Bukti lain adanya konsep Princess Kaguya atau Putri Bulan di dunia One Piece adalah bahwa lagu kesukaannya Hiyori itu judulnya Moon Princess. Oh iya. Iya. Yang gimana tuh? Ada di flashback Wano. Kalau nggak salah yang dia suka nyanyiin ke Orochi itu kayaknya itu lagu Moon Princess deh. Yang pakai Alat musik apa itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu dia nyanyiin lagu Moon Princess deh. Oke. Nah ini bukti lain gitu kan. Tadi kan ada yang Pandamen melihat Kaguya Hime kan. Oke. Nah terus di sini ada mention lain lah seputar Putri Bulan gitu, di mana ada lagu judulnya Moon Princess gitu. Moon ya. Mungkin lagu Moon Princess ini diciptakan karena memang di dunia One Piece itu ada legenda tentang itu gitu. Ada legenda tentang Putri Bulan gitu. Iya, voice-nya dong lah. Udah tahu sendiri lah, udah kayak gimana. Iya, suka nyempil-nyempilin. Iya emang. Oke. Nah seperti layaknya Kaguya Hime, mungkinkah kalau Im sama ini dulunya tuh berasal dari bulan gitu kan? Turun dari bulan. Dulunya itu dia penduduk bulan. Bisa. Di chapter 472 nih. Iya. Ada cover story di mana si Anne lagi lihat apa sih itu kayak relief ya? Relief. Kayak relief, ada gambar-gambar Lunaria, terus Kaipian sama Birkans tuh yang 3 itu. Iya. Terus judul cover story-nya adalah The Moon City Birka. They fled to the blue planet in search of resources. Oke. Kota bulan Birka. Mereka kabur ke blue planet atau bumi ya. Planet biru dalam mencari sumber daya gitu. Sementara di kisah Kaguya Hime itu dijelaskan bahwa Kaguya Hime ini tuh putri yang asalnya dari bulan gitu. Iya. Nah, apakah si Im ini tuh bagian dari orang-orang yang dari bulan ke bumi gitu untuk mencari sumber daya gitu kan? Waduh. Mungkinkah seperti itu gitu? Aduh, ini emang ya. Ambil sekonsep sama anime sebelah. Iya kan. Sumber daya loh Sumber yang daya. Iya. Sumber daya. Agak mirip-mirip kan. Astaga, tukang tambang. Oke. Tapi kan karena emang di bulanan juga kan minim sumber daya anjir, gak ada apa-apa di bulan. Iya kan? Faktanya emang begitu. Tanah kosong doang gitu. Iya. Konsep lain yang mirip nih antara Imu dan Kaguya Hime adalah bahwa mereka punya konsep soal keabadian. Betul banget. Kan? Itu di semua anime yang pakai Kaguya Hime konsepnya abadian semua. Ada keabadian semuanya. Betul. Ada unsur keabadian. Ada unsur kan? kayak elixir lah. Iya. Kalau mungkin Naruto buah cakra. Iya kan? betul. Kalau ini apa nih? Nah, kan di chapter terakhir tuh yang di chapter 1086 ya. Si Ivankov kan bikin spekulasi kan. Bahwa wah Im, gue pernah dengar nama Im, kata Ivankov. Im itu kan salah satu dari 20 raja yang bikin pemerintahan dunia gitu kan. Im dari apa? Im Nerona kalau nggak salah. Im dari kerajaan Nerona. Iya, Im dari kerajaan Nerona kan. Iya, oke. Terus kenapa Im masih hidupnya sampai sekarang gitu, kata si Ivankov. Mungkinkah Im ini abadi? Iya abadi karena dia dikasih kekuatan buah OP nomi gitu kan. Oh iya. Ya kan di apa? Di operasi pakai OP nomi biar dia abadi gitu kan. Nah, di cerita Kaguya Hime juga ada konsep yang sama, coy. Emang. Ya kan? Emang. Kalau di One Piece kan ada nih OP nomi. Harganya mahal kan? Iya banget. Karena ternyata dia punya kemampuan untuk bikin orang abadi kan. Iya. Sampai-sampai pemerintahan dunia ngasih harga berapa nih? 5. Berapa sih tuh? 5. Ini udah kayak harga Yonko. 5 berapa itu sih? 5 miliar. 5 miliar ya? 5 miliar beli. 5 miliar gitu kan. Kayak ngapain pemerintahan dunia repot-repot masang buah semahal itu gitu. Masang harga ke buah semahal itu gitu kan. Ya kalau misalkan kita ngekaitin dengan teorinya si Ivankov tadi gitu, bahwa si Im pernah dikasih operasi keabadian, ya mungkin itu alasannya gitu kan. Nah, sedangkan di cerita Kaguya Hime ada yang namanya Elixir of Immortality. Ya, itu yang sering dibahas. Itu yang sering dibahas. Dan di sini ada sebagian dari ceritanya gue kutip.
dia menulis surat kepada kaisar, menempelkan sedikit ramuan keabadian pada surat kaisar, Iya. dan kemudian memberikannya kepada penjaga untuk diberikan kepadanya. Ah, Nah, kalau emang Im adalah berasal dari abad kekosongan, Iya. dan salah satu dari orang yang dulu turun dari bulan, ah, ya sesuai teori Ivankov gitu, mungkinkah Imu sudah dioperasi Eternal Youth atau operasi abadi awet muda gitu kan. Oke. Dan dari beberapa detail-detail tadi, Heeh. kita bisa menyimpulin nih bahwa kisah Im dan Kaguya Hime ini tuh sangat-sangat berhubungan anjir. Betul banget. Banyak banget yang berhubungan gitu. Atau aja mungkin Im yang bawa OP-OP Nomi dari bulan. Bisa jadi gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Nah, kemiripan lainnya adalah ketika si Im ini ngancurin Lulusia Kingdom. Oke. Sebelum Im ngancurin Lulusia Kingdom, kan Gorosei nanya kayak gini kan. Have you decided upon another light to be erased from history? Apakah kamu telah memutuskan cahaya mana lagi yang akan dihapus dari sejarah gitu kan? Iya. Si Gorosei nanya gitu. Nah, dan kebetulannya Lulusia itu diambil dari kata Lucia mungkin ya, dari bahasa Latin, yang artinya adalah cahaya. Oke. Nah, ini memberikan metafor bahwa bulan itu menghilangkan cahaya matahari. Betul atau banget. gerhana matahari gitu kan. Iya, Jadi, bener banget. Si Im nih ngehalangin si Joy Boy gitu, ngerti Iya. gak? Ngehalangin keberadaan si Joy Boy gitu kan. Iya, benar-benar. Boleh. Apa hubungannya sama cerita Kaguya Hime? Nah, di akhir kisah Kaguya Hime, kan dia akhirnya kembali ke bulan kan. Iya, dia balik lagi ke bulan tuh. Di cerita ketika dia kembali ke bulan itu, di satu manuskrip yang ngegambarin ketika Kaguya dijemput untuk balik ke bulan, ilustrasinya itu kendaraan yang dipakai buat ngejemput Kaguya Hime ini tuh mirip sama piring gitu bentuknya tuh. Atau dalam tanda kutip UFO gitu kan. Iya. Penjelasan soal manuskripnya itu adalah di manuskripnya itu dikatakan bahwa kendaraan yang dipakai sama si Kaguya ini tuh menyerupai piring terbang gitu kan. Iya. Flying saucer, piring terbang. Nah, waktu kita lihat Lulusia dihancurin kan rakyat Lulusia tuh pada ngeliat ke atas kan. Iya, terpana akan sesuatu. Iya kan? Iya, bener banget. Kayak ngeliat sesuatu yang besar gede gitu kan. Bener. Bayangan besar hitam gitu. Ya, kita nggak tahu itu apa gitu kan. Cuma kalau itu dihubungin sama cerita Kaguya Hime ini, Iya. bisa jadi senjata yang Im pakai itu buat ngancurin Lulusia itu bentuknya seperti UFO gitu. Seperti piring terbang gitu. Dan, kayak pesawat terbang yang bisa nembak gitu loh. Kenapa jadi kayak alien-alien gini ya? Iya, Karena Kaguya Hime loh udah keren. Kalau teori ini benar gitu kan. Kalau emang benar ada unsur planet, unsur bulan dan segala macam dan UFO gitu kan. Ya mungkin ini dari awal si Oda sengaja nih pakai topeng alien untuk ngasih petunjuk nih bahwa cerita One Piece ini bakal ada unsur luar angkasanya gitu loh. Oh iya. Dari volume 1 anjir. Di volume 1 ada foto Oda pakai topeng alien, lihat dah. Scroll paling bawah. Ini. Iya. Astaga. Ini orang posisinya gila-gilaan. Iya enggak sih? Kesel banget gue liatnya. Ini udah kayak sang mencipta ya. Udah tahu akhirnya. Iya. Lu bikin Lauhul Mahfuz apa cerita One Piece nih? Gila banget emang. Oke. Iya, itulah kurang lebih yang bisa kita tarik dari kesamaan-kesamaan antara kisah Kaguya Hime dan seluruh yang kita ketahui tentang Imu sejauh ini gitu. Iya. Apakah Imu yang menjadi personifikasi bumi atau bulan, kita belum tahu gitu. Belum tahu. Cuma untuk masing-masing teori ini ada backupannya masing-masing gitu. Iya. Ada penjelasannya masing-masing dan semuanya masuk akal juga gitu. Penguatannya oke-oke aja. Iya. Atau apakah dua-duanya tuh penggabungan gitu kan? Kita belum tahu gitu. Cuma sejauh ini inilah yang bisa kita tarik. Iya. Ya walaupun ini. Yang bulan ini sebenarnya agak pas ya. Iya, cukup pas. Apalagi dengan reveal yang sangat real gitu kan. Iya. Kayak Pandamen lihat Kaguya Hime, lagunya gitu. Terus siapa lagi tadi? Satu lagi tuh? Cover story yang turun ke bulan. Iya itu kan. Apalagi si Odanya dari awal udah pakai topeng alien nih, mencurigakan banget. Udah sama lagi si Imunya tuh kagak kelihatan lagi mukanya. Iya. Maksudnya apa gitu? Ya walaupun Ivankov bilang si Imu ini berasal dari bukan kerajaan ya, tadi gue bilang kerajaan. Dari keluarga Nerona ya. Iya, siapa tahu Nerona ini kan keluarga yang asal dari bulan gitu. Iya, seperti ini ya. Reveal yang cover story itu kayak apa? Lunarian. Iya. Skype. Iya. Bisa. Soalnya kata gue Skype itu konsepnya mirip sama cerita One Piece yang sekarang anjir. Coba dah. Kayak Gorosei kan dijulukinnya warrior god kan. Iya. Terus Tenryubi itu kan dijulukinnya kayak dewa kan, Tuhan gitu kan. Apalagi ibunya gitu kan, ibunya kayak seolah-olah Tuhan dari dunia One Piece gitu kan. Nah, Skype juga kan konsepnya sama anjir. Si Enel ini Tuhan gitu kan. Tinggalnya di atas gitu kan. Astaga. Iya gak sih? Ternyata di reveal itu dari situ ya. Kayak seolah-olah Skype tuh kayak konsep kecil nih. Dari cerita Endgame One Piece gitu. Iya. Iya. Itu kan? Sebenarnya ada di reveal di situ ya. Iya kan.
Kan kalau di Skypiea kan ada penduduk Skypiea-nya yang diusir dari tanahnya kan. Ya. Sama si Enel kan. Nah sementara di Red Line kan dulunya kan tempat tinggal Lunarian. Yang tanda kutip diusir lah sama pemerintahan dunia gitu. Betul. Kan. Digusur gitu kan. Mirip gak sih konsepnya? Mirip. Kayak, apakah jangan-jangan Imu akan kembali ke bulan seperti Enel? Bisa jadi. Iya kan? Iya. Dan di situ Luffy kan yang menyelamatkan warga Skypiea. Iya. Itulah yang bisa kita tarik sejauh ini dari apa yang kita lihat di manga One Piece sampai 1086. Silahkan kasih like kalau suka. Jika menurut kalian ini menarik, silahkan like. Jika tidak, dislike gak apa-apa sih. Ya kalau lebih baik enggak sih ya. Lebih baik enggak sih ya. Yang penting tonton sampai habis aja ya guys. Apalagi nih yang harus kita teorikan, dukung terus aja. Jangan lupa share dan sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Yoi. Di Asosiasi Korban Terbang. Oke. Teman-teman semua. Goodbye.